Sadarkah kita bahwa dalam kehidupan ini seringkali banyak kemelekatan-kemelekatan yang seharusnya tidak melekat, yang tanpa kita sadari membiarkan dan mengizinkannya, bahkan menggenggamnya untuk terus melekat. Itu yang memberatkan kita, itu yang membuat kita tertekan, itu yang membuat kita sulit menikmati keindahan hidup ini. Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali di channel Sentral Hidup Bahagia. Kita akan selalu membahas topik seputar kehidupan, tentunya berdasarkan satu pedoman buku kehidupan. Bukan buku agama, tapi buku kehidupan. Semua agama baik, sehingga saya tidak perlu lagi membahas tentang agama, tetapi kebenaran hakiki yang sejati, yang menuntun kita pada perubahan, yang menuntun kita pada ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebab semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini, satu persatu, cepat atau lambat, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, semua kemelekatan yang ada pada kita pasti kita tanggalkan, termasuk tubuh kita akan kita tanggalkan kembali menjadi tanah. Hakikat kita yang sejatilah yang akan kembali kepada Halik Sang Pencipta. Tema kali ini kita bahas tentang kemelekatan. Siapapun kita, dari suku bangsa manapun, dari latar belakang budaya, agama apapun, gender apapun, kita adalah pribadi tunggal, pribadi sejati yang berada di dalam tubuh jiwa raga. Yang satu ketika semua akan terpisah, terurai, dan hanya ada satu kesejatian di dalam kita yang kembali kepada Haliknya. Semua yang kita miliki bukan benar-benar milik kita. Semua yang kita banggakan, bahkan semua yang kita nikmati, termasuk semua keinginan-keinginan kita, bukan benar-benar milik kita. Kita hanya diberi kesempatan untuk menggunakannya sebagai kepemilikan sementara. Itu artinya hanya melekat. Sadarkah kita bahwa dalam kehidupan ini seringkali banyak kemelekatan-kemelekatan yang seharusnya tidak melekat, yang tanpa kita sadari membiarkan dan mengizinkannya, bahkan menggenggamnya untuk terus melekat. Itu yang memberatkan kita, itu yang membuat kita tertekan, itu yang membuat kita sulit menikmati keindahan hidup ini. Padahal kalau kita hitung-hitung secara kuantitas, kita telah memiliki segalanya. Nama yang baik, popularitas, jabatan, status sosial, kekayaan yang menunjang kehidupan kita. Tapi fakta di lapangan bahwa banyak orang yang tidak bahagia. Justru semua itu menjadi kemelekatan yang memberatkan. Pertanyaannya, di mana letak permasalahan semuanya ini? Itu sebabnya mari kita mencari jawabannya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kitab suci ini. 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya." Beberapa kali disebutkan kata keinginan. Keinginan itu adalah manusiawi. Tetapi keinginan yang melekat, itu ada hal yang tidak normal. Karena itu, firman Tuhan memberitahukan kepada kita di sini dengan tegas, dunia sedang lenyap, perlahan-lahan akan menghilang, akan menghabis. Tolong tunjukkan kepada saya, adakah barang-barang di dunia ini, termasuk jabatan yang Anda miliki sekarang ini, akan menjadi jabatan yang abadi, akan menjadi kepemilikan yang eternal, yang abadi? Tidak. Semuanya pasti akan punya masa expire. Semuanya akan ada waktunya untuk lengser. Dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada masanya, ada batasannya, ada masa expirednya. Sehingga segala sesuatu yang tidak kekal, yang ada masa expired dan keterbatasan, tidak perlu kita melekatkan pada diri kita. Karena ada dua perbedaan. Sejati kita adalah kekal abadi, sementara yang keinginan, kebendaan yang ada di dunia sifatnya tidak kekal. Jadi jika dua bagian ini, yang kekal dengan yang tidak kekal, tidak akan mungkin bisa dimelekatkan. Jika itu dipaksakan
akan dimelekatkan, akan menjadi resisten, akan menjadi penghambat, akan menjadi beban. Energi negatif membebani emosi kita, membebani pikiran kita. Firman Tuhan sudah jauh sebelumnya memberitahu, segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun yang Anda miliki hari ini, popularitas, jabatan, bahkan usiamu, kecantikanmu, kegantenganmu, posisimu, pelan-pelan akan habis, pelan-pelan akan hilang, dan kamu tidak akan dikenal lagi, kamu tidak sepopuler yang dulu lagi. Firman Tuhan sudah menjelaskan di sini. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita dalam ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ada apa dengan mengasihi? Mengasihi berarti melekatkan diri menjadi satu dengan apa yang kita cintai. Firman Tuhan memberitahu, akar segala kejahatan cinta uang. Bukan uangnya yang salah, uang itu netral. Semua orang berhak memiliki uang banyak, menjadi rich man, menjadi orang paling kaya di bumi ini. Anda dan saya punya hak di situ, dan itu tidak berdosa. Yang berdosa, yang berbahaya ketika kita memiliki cinta akan uang. Cinta berarti melekatkan objek yang tidak kekal, yang terbatas itu kepada kita yang punya kekekalan. Dan ini tidak normal. Itu sebabnya firman Tuhan memberitahu, jangan kamu mengasihi dunia. Artinya jangan melekat dengan dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, segala isinya yang ada di dalamnya. Tuhan melarang, mengingatkan kita, jangan mengasihi, jangan melekatkan. Sebab berbicara tentang cinta, itu berbicara tentang kemelekatan. Anda tidak akan mungkin bisa mengasihi seseorang tanpa melekat sama orang itu. Anda tidak akan mungkin bisa mengasihi satu barang tanpa melekat kepada barang itu. Tapi kita bisa memiliki barang itu tanpa kita harus melekat dengan barang itu. Sekali lagi, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi tanpa melekat dengan objek itu. Tetapi kita bisa memiliki tanpa melekat dengan objek itu. Ini dua hal yang berbeda. Ini perlu kita ketahui. Firman Tuhan memberitahu, jika kamu mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya, kamu menjadi melekat dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, maka kemelekatan akan Tuhan, kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Sahabatku, ingat baik, energi tertinggi di alam semesta adalah kasih, adalah love. Firman Tuhan memberitahu 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 hal yang penting dalam hidup ini: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang lebih besar dari 3 hal ini adalah kasih. Firman Tuhan memberitahu pada kita bahwa God is love. Tuhan itu kasih. Entitas tertinggi, kesadaran tertinggi, beingness, kesadaran keberadaan yang maha kuasa, yang unlimited being adalah Tuhan. Itulah kasih. Itu sebabnya banyak orang mengajarkan tentang love, love, love untuk mencapai sesuatu. Tetapi kasih yang tidak bersumber dari sumber sejatinya yang adalah Tuhan, itu adalah kasih yang tidak sempurna, kasih yang rapuh, kasih yang lemah. Saya bisa katakan bahwa sumber energi semesta yang membuat matahari tetap bersinar sampai saat ini, yang membuat bumi tetap ada pada porosnya, yang membuat semua susunan galaksi teratur, lintas bintang yang teratur, musim berganti teratur oleh karena topangan energi. Topangan itu adalah topangan kasih, cinta Tuhan. Jika kasih ditiadakan dari bumi ini, maka saya bisa katakan bumi ini kosong, hampa, tiada apa-apanya. God is love. Itu sebabnya untuk memperoleh energi yang terus kuat di dalam kekekalan masuk ke dalam kita, maka perlu kita tidak melekatkan diri kita dengan hal-hal yang tidak kekal. Kita boleh memiliki, tapi jangan melekatkan. Terlalu banyak orang yang melekatkan diri pada jabatannya. Ketika dia lengser, dia akan menjadi stres dan mulai kehilangan pengharapan. Kita pernah mendengar istilah post-power syndrome. Ketika kita melekat kepada harta, melekat kepada uang, justru itu akan menjadi resisten bagi kita, menjadi penahan bagi kita, menjadi beban bagi kita. Semakin banyak uangmu, jika kamu melekat dengan uang itu, maka uang bukan jadi kebebasan bagimu, tapi jadi beban. Perusahaanmu yang banyak, kalau kamu melekat dengan perusahaan itu, semua perusahaanmu itu akan menjadi beban bagimu. Pertanyaannya, kapan kita bahagia? Lalu apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan kebahagiaan? Saya tidak anti pada kekayaan, saya tidak anti pada jabatan dan popularitas, tetapi segala sesuatu yang saya sebutkan tadi, jika menjadi kemelekatan, maka akan menjadi resisten bagi kita, akan menjadi penahan bagi kita. Orang-orang elektronik pasti tahu yang namanya resistor. Anda bisa membayangkan jika mobil sudah dimasukkan porsineleng, tetapi handremnya ditahan. Anda bisa membayangkan akan naik temperaturnya, kendaraan itu tidak akan bisa bergerak dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika energi kita ditahan,
ditahan oleh banyak kemelekatan atribut yang tidak seharusnya melekat, justru akan mengekangmu, akan membuat kita satu ketika fatigue, dan satu ketika kita akan kepayahan dalam kehidupan ini. Tidak sedikit orang-orang yang kaya, orang-orang punya jabatan, kalau dilihat secara pandangan mata, mereka senang punya segala-galanya. Tapi kalau kita mau jujur, mereka fatigue, mereka letih, mereka lelah. Tidak sedikit orang-orang kaya, para pejabat bunuh diri. Mereka lari ke dunia gemerlap, mereka lari untuk mencari pelampiasan, mencari kebahagiaan. Persoalannya bukan di luar, persoalannya ada di dalam. Mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita boleh memiliki apapun yang kita ingin untuk miliki, tapi jangan biarkan dirimu melekatkan hal-hal yang fana kepada kekekalan di dalam dirimu. Ingat sahabatku, di dalammu ada kekekalan, karena Tuhan menciptakan manusia rupa dan gambarnya. Kemelekatan yang tidak sewajarnya jangan dilekatkan, yang sewajarnya harus dilekatkan. Yang kekal keabadian di dalam diri kita, spiritual kita, harus melekat kepada kekekalan yang sama, yaitu beingness daripada Tuhan, keberadaan Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan yang kekal, yang menciptakan kita serupa dan segambar, menjadi satu kesatuan dengan kita, itu hanya bisa terjadi bila keberadaan kita bebas dari semua kemelekatan apapun. Mari hari ini kita ambil satu tindakan, melepas, releasing all thing yang attach dengan kita, yang melekat sama kita. Mempunyai nama baik, jabatan, popularitas, ingat, kekayaan sifatnya sementara. Jangan digenggam, biarkan dia berada di tangan yang terbuka, sehingga pada saatnya kita akan mengakui Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam status seperti ini, Anda akan sungguh menikmati kehidupan ini indah. Ada satu cerita dalam Alkitab, seorang kaya raya di dataran Uz, seorang rohaniawan yang takut saleh akan Tuhan, bahkan kaya raya, tidak ada yang sama dengan dia. Namanya Ayub. Satu ketika harta bendanya habis, cuma dalam hitungan jam. Anaknya 10 habis, meninggal. Bukan cuma itu, sekujur tubuhnya penuh dengan borok. Tidak ada bisa diandalkan oleh seorang miliarder. Seorang konglomerat, Ayub telah dilupakan. Semua employee-nya, semua karyawannya pada lari meninggalkan dia. Dulu dipanggil bos, sekarang tidak lagi dihargai dan tidak dihormati. Mantan orang hebat, tapi ternyata dia hanya mantan orang kaya. Takut akan Tuhan masih melekat dalam status hidupnya, tetapi harta bendanya semua habis. Sehingga istri semata wayang memberitahu, kutukui Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu, tinggalkan ibadahmu. Kerohanian yang kamu bangun selama ini, kesalehan yang kamu bangun selama ini tidak memberikan faedah, matilah kau. Jika seorang istri pada titik di mana suaminya kritis, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan pada suaminya, bagaimana pedih hati seorang Ayub. Tapi dalam Ayub pasal 1 memberitahu, Ayub berkata kepada istrinya, kau bicara seperti perempuan gila. Masa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, dan yang tidak baik kita tidak mau terima? Aku lahir ke dunia dalam kondisi telanjang, dan aku meninggalkan dunia juga dalam kondisi telanjang. Di sini kita melihat statement daripada Ayub. Tidak ada satupun kemelekatan kepada dirinya. Dia tidak berduka lama karena tidak melekat kepada dirinya. Dia tidak merasa kehilangan karena dia tidak melekatkan di segala kebendaan itu. Bahkan status sosialnya, dia mengucapkan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jika kita memiliki statement seperti ini pada sebuah mind state seperti ini, saya percaya kamu akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Bukan cuma itu, ketika kita membuka telapak tangan kita tanpa menggenggam, maka Tuhan akan menggantikan dan menambah lebih banyak lagi daripada apa yang kita bayangkan. Pastikan hari ini, sebelum berakhir Anda menonton ini, renungkan baik-baik. Anda dan saya, satu ketika namamu dan namaku tidak akan lagi disebut. Kita hanya disebut sebagai almarhum. Mereka tidak akan menyebut namamu di mana, tapi mereka akan bertanya, di mana jenazahnya, kapan dimakamkan. Kita harus mengingat ini, sehingga mulai hari ini dan seterusnya, saya berdoa bagi semua sahabatku yang menonton channel Sentral Hidup Bahagia ini, kita lepaskan apa yang kita miliki selama ini. Keinginan-keinginan, maksud saya keinginan-keinginan yang telah mendarah daging, menjadi satu yang kita genggam. Lepaskan, termasuk kursi empukmu, termasuk jabatanmu, termasuk popularitasmu. Karena tidak untuk selamanya kamu akan populer, tidak untuk selamanya kamu akan dihormati dan digelar karpet merah. Tidak untuk selamanya, bahkan namamu tidak untuk selamanya dipanggil dan disebut. Satu ketika engkau dan saya akan dilupakan. Tapi pastikan, sebelum kita
mengakhiri kehidupan ini, lekatkan dirimu hari ini hanya pada satu kekekalan. Entitas yang pantas melekat pada diri kita. Kekekalan harus sama dengan kekekalan. Tuhan yang kekal, Yesus yang baik, Tuhan yang turun telah menjadi manusia, menyatakan dirinya, dia adalah manusia, sama seperti kita. Tapi bedanya, Yesus tidak lahir dari sperma seorang laki-laki. Dia lahir dari seorang perawan. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya menyembah dia karena tidak ada manusia di bawah kolong langit yang lahir dari rahim seorang perawan. Tidak pernah ada satu manusia, nabi dan rasul yang pernah lahir tanpa bapa, tanpa sperma pembuahan. Dia benar-benar lahir kalimatullah, Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia jugalah yang layak akan datang sebagai Imam Mahdi, akan menghakimi semua orang, suku, bangsa, agama apapun. Sekali lagi saya mau bilang, semua agama baik, tapi kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada seorang manusia, rasul, nabi, siapapun sepanjang abad manusia yang berani dengan tegas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, selain Yesus itu sendiri. Sebab Yesus bukan manusia biasa. Dia disebut anak manusia bukan karena bapa kawin dan menikah. Dia disebut anak manusia karena dia punya darah dan daging sama seperti kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Saya kalau di Jawa disebut anak Makassar, anak Sulawesi. Saya kalau di Sulawesi disebut anak Jawa. Apakah Jawa pernah kawin? Apakah Makassar pernah punya istri lalu melahirkan saya? Saya punya kunci, banyak disebut anak kunci. Bahkan di rumah saya ada banyak tangga, disebut anak tangga. Dengan memahami hal ini, maka terbukalah pikiran kita. Saya ajak kita, lekatkan kekekalan dalam dirimu. Kamu setuju atau tidak? Ketika kita mati nanti meninggalkan jasad kita, raga kita, atribut kita, bahkan gelar profesor doktormu, bahkan jabatanmu, semua yang pernah dikenang, bintang jasamu, hanya akan tertinggal menjadi penghias dinding. Tapi kita akan bertemu kepada Sang Pencipta. Setuju atau tidak? Semua kitab mengakui Yesus akan datang sebagai Imam Mahdi. Dialah juru selamat. Dia mengasihi kita. Mulai hari ini, ambil keputusan, lekatkan dirimu hanya kepada Tuhan saja, bukan pada uang, jabatan, dan seluruh yang ada di dunia ini. Sebab segalanya akan sirna. Hanya kasih Tuhan yang bisa menghiburmu. Selamat berbahagia, penuh sukacita. Jangan putus harap, Tuhan masih ada. Besok selagi masih bisa disebut hari ini, lekatkan dirimu kepada Tuhan sampai kita menjelang hayat di kandung badan. Tuhan memberkati. Ajaib. Dan jangan lupa subscribe supaya bila ada video-video yang baru, Anda akan diberi notifikasi. Jika ini bermanfaat bagi Anda dan memberikan pencerahan, jangan segan-segan share. Mungkin bukan Anda yang berbicara, tapi melalui jempol Anda, melalui gadget Anda, telah menjadi solusi bagi orang lain, telah menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.